Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Rima Lexmasi dan anggota kelompok saya Salwa Jalal, Priska Oktavia, dan Dandi Effendi Ratno akan menyampaikan hasil tugas ujian akhir semester Hukum Laut yang berjudul Laut Teritorial. Laut teritorial adalah batas perairan suatu negara yang ditarik dari pantai terluar atau pulau terluar sejauh 12 mil atau 19,3 km ke arah laut lepas. Pada batas laut teritorial ini, negara memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di wilayah daratan. Bila ada suatu negara kepulauan yang jarak antar pulaunya renggang dan lebih dari 24 mil, maka lautan yang berada di kawasan tersebut diakui oleh hukum internasional sebagai wilayah perairan negara tersebut. Batas teritorial suatu negara. Batas teritorial landas kontinen pengukur batas wilayah suatu negara dapat dilakukan dengan 3 macam cara, yaitu berdasarkan batas teritorial, berdasarkan batas landas kontinen, dan berdasarkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE. 1. Batas teritorial. Batas teritorial adalah batas yang ditarik dari sebuah garis dengan jarak 12 mil ke arah lautan bebas, sedangkan laut yang terletak pada sebelah dalam garis dasar disebut laut pedalaman. Garis dasar yaitu garis khayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung pulau terluar sehingga sebuah negara memiliki kedaulatan penuh sampai batas laut teritorial. Hukum laut di Indonesia sejak zaman kemerdekaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Awalnya, hukum Belanda dalam Ordonansi Laut Teritorial 1939 menjelaskan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 3 mil ke arah laut lepas akibat adanya konflik ekonomi dan politik. Hukum tersebut berubah seperti yang dikemukakan dalam Deklarasi Juanda 1957. Batas laut teritorial Indonesia menjadi 12 mil ke arah laut lepas. Untuk laut pedalaman diberikan jaminan sebagai jalur pelayaran umum baik di bagian atas ataupun bawah laut. Kemudian hasil deklarasi Juanda ini disampaikan di Konferensi Hukum Laut PBB 3 1982 dan menjadi rezim hukum laut internasional pada tahun 1985. Indonesia memiliki kekayaan laut yang sangat berlimpah. Hal ini karena wilayah lautan luasnya hampir menyaingi daratan. Jika dilihat dari luas wilayahnya, terdiri dari kurang lebih 5 juta km persegi daratan dengan luas laut kurang lebih 3 juta km persegi. Apabila dilihat dari angka tersebut, maka luas laut mencapai 2/3 dari luas daratannya. Indonesia yang termasuk negara dalam benua Asia ini pun berbatasan dengan negara lain, baik itu di bagian darat maupun lautan. Laut teritorial adalah salah satu batas di wilayah laut yang dimiliki Indonesia. Seperti apa batasannya? Lalu apakah hanya laut teritorial saja yang jadi pembatasan wilayah laut? Bagaimana dengan pembatasan di wilayah darat? Baik, penjelasannya sebagai berikut. Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam ini kedaulatan penuh dimiliki Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut hingga tanah lapisan bawah atau subsoil dan udara di atas laut. Bahkan semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia. Luas laut teritorial adalah kurang lebih 282.000 km persegi, di mana selain memiliki, negara Indonesia juga memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak lintas damai, khususnya untuk pelayaran internasional yang akan melalui jalur kepulauan dan tradisional. Kewajiban ini diatur pada pasal 49, 52, dan 53 KHL tahun 1992. Apa itu laut teritorial? Pengertian laut teritorial adalah wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu dari bagian pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khusus Indonesia yang memiliki wilayah laut sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Jalur tersebut berbatasan langsung dengan perairan dari kepulauan atau perairan internal. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian pedalaman laut, tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut.
Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dari Konvensi PBB mengenai hukum laut, di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Lebar zona tersebut dapat diperpanjang hingga maksimal 12 mil laut atau sepanjang 22.224 km dari garis dasar laut. Setelah mengetahui bahwa laut teritorial adalah wilayah kedaulatan bagian laut hingga udara di atas laut, lalu bagaimana dengan yang dimiliki Indonesia? Batas laut teritorial adalah batas laut lain di Indonesia. Indonesia termasuk negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial sebesar 8 juta kilometer persegi dan panjang garis pantainya sampai 81.000 kilometer. Penduduk yang tinggal di kawasan pesisir pun mencapai 40 juta lebih. Dilihat dari hal ini, maka laut menjadi mata pencarian yang penting bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khusus yang tinggal di wilayah pesisir. Supaya mata pencarian para nelayan tidak hilang, negara harus menjaga wilayah di perbatasan laut dengan negara lain. Pasalnya, masih saja banyak nelayan asing yang mencari ikan di perairan Indonesia. Para warga asing tidak boleh mengambil ikan dan masuk ke batas wilayah kedaulatan negara tanpa izin. Menangkap ikan di wilayah laut Indonesia tanpa izin adalah perbuatan ilegal. Sebagai warga Indonesia, Anda perlu tahu batas laut yang dimiliki Indonesia. Luas wilayah laut yang dimiliki oleh Indonesia diakui UNCLOS tahun 1982 sebagai wawasan Nusantara. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Berikut ini 3 jenis batasan laut Indonesia yang salah satunya adalah laut teritorial. Batasan landasan kontinen. Batas laut tidak hanya teritorial saja, tetapi juga kontinental shelf atau landasan kontinen. Apa yang dimaksud dengan batasan ini? Adalah batasan dasar laut yang apabila dilihat dari geologi dan geomorfologinya adalah kelanjutan dari benua atau kontinen. Landasan kontinen ini memiliki kedalaman kurang dari 200 meter dan disebut juga dengan wilayah laut dangkal. Apabila kelanjutan alamiah dari pulau sifatnya landai, maka batas terluasnya adalah continental slope atau continental rise. Berbeda dengan kelanjutan alamiah atau dasar laut yang sifatnya curam dari garis pangkal kepulauan, maka batasnya akan berhimpitan dengan batas luas dari Z. Indonesia sendiri memiliki luas landasan kontinen 2.749.1 km². Ketentuan hukum dari landasan kontinen ini diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 serta Bab 4 KHL tahun 1982. Zona ekonomi eksklusif, disebut juga dengan Z, adalah yang merupakan wilayah laut paling luar pada saat air laut surut dan ditarik sejauh 200 mil. Indonesia memiliki luas Z sebanyak 2.936.345 km². Luas Z tersendiri telah diumumkan pemerintah Indonesia pada 21 Maret 1980. Semua jenis kegiatan kelautan dalam Z sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Pasal 5 mengenai Z. Dalam undang-undang tersebut ada beberapa hak yang dimiliki. Pertama, negara bisa melakukan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, serta konservasi sumber daya alam. Kedua negara juga memiliki hak untuk melakukan penelitian, perlindungan, serta melestarikan laut. Ketiga, memberikan izin untuk pelayaran internasional melalui wilayah tersebut serta memasang berbagai jenis sarana untuk perhubungan laut. Mengenal batas wilayah Indonesia lainnya, laut teritorial adalah salah satu batas yang dimiliki sebuah negara termasuk Indonesia. Namun bukan hanya soal laut yang memiliki batas, tetapi juga wilayah daratan dan udara. Hanya saja batasan ini lebih mudah dikenali khususnya untuk area daratan. Berikut ini batas yang memiliki Indonesia untuk darat dan udara. Batas darat Indonesia. Batas darat merupakan batasan negara yang secara langsung berbatasan dengan wilayah atau negara lain. Batas bisa terdapat pada gunung, hutan, maupun bentang daratan lainnya. Ada 3 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Papua Nugini yang ada di bagian timur. Kemudian negara Timor Leste yang berbatasan langsung dengan Provinsi NTT. Negara ketiga adalah Malaysia yang berbatasan langsung di Pulau Kalimantan.